Gila, 70 juta compound, 20 ribu, 20 miliar dolar. Ini berapa rupiah ya? 20 juta, 200, 2M 20 miliar. Oke, kita convert. 286 triliun. Oke lah, gila, ini gila banget. Halo semuanya, balik lagi di channel gua. Kali ini gua mau ngebahas bug yang lagi rame banget kemarin nih. Jadi ada bug dari Compound.finance, sebuah protokol lending. Jadi bugnya itu dia ngasih Compound yang nggak ngotak lah artinya. Jadi di sini tuh ada orang yang dapat jutaan dolar, bahkan ada yang sampai dapat 20 miliar dolar. Dan itu kalau dirupiahin sekitar 286 triliun. Ini gila banget sih. Gila banget. Nah, di video kali ini gue mau coba ngebahas kronologinya itu bagaimana dan apa yang sudah dilakukan oleh Compound untuk mengatasi masalah bug ini. Oke, pertama dari kronologi ya. Jadi kronologinya itu sebenarnya simple sih. Jadi pertama-tama pada tanggal 24 September itu Compound Lab punya proposal 62 yang diinisiasi oleh Om Tyler ini. Dia bikin proposal yang isinya itu pengen rasio reward untuk borrower atau orang yang minjem dan orang yang ngasih pinjaman itu tidak 50-50, tidak 50-50. Dalam arti kalau misalnya dia 50-50, nanti akan ada suatu masa yang dimana nanti negatif interest rate-nya jadi minus. Jadi biasanya kan kalau lu minjem uang kan bunganya 10%, 5%. Nah, ini bunganya 5%, dalam arti lu minjem terus lu bayar. Jadi lu nggak dapet bunganya. Itu aneh banget. Nah, di sini udah dijelasin di problem statement-nya, ini proposal 62. An example is WBTC market. We want to distribute calm rewards for supplier. But since the distribution rate applies at the same rate for borrower and supplier, we end up with WBTC being borrowed at a negative interest rate. Jadi kayak gitu. Nah, masalah ini pengen diselesaikan dengan cara mengubah logic controllernya, yaitu fungsi yang ada di kode yang ada di smart contract-nya Compound untuk mengubah supaya nggak 50-50. Jadi misalnya sesuai misalnya 60-50. Jadi nanti dia bakal ngikutin utilization-nya. Ketika utilization naik, makin banyak orang yang minjem, berarti interest rate semakin tinggi. Nah, ketika orang sedikit yang minjem, interest rate jadi turun. Jadi kayak gitu. Nah, terus setelah ini dieksekusi kan, ya udah awal-awal berjalan dengan lancar. Jadi semuanya berjalan dengan normal. Tiba-tiba ada activity yang nggak biasa. Jadi ada orang yang tiba-tiba dapat komponnya itu banyak banget. Ini ada di mana ya? Nah, ada nih. Ini orang si Mas Hachiro ini dia dapat 70 juta kompon atau sekitar 20 miliar yang kalau diartikan dalam harga 297 dolar per kompon ini sekitar 286 triliun. Gokil banget. Lu bisa beli pulau pribadi kali ya. Nah, jadi gitu bahkan jadi ada yang dapat banyak kompon yang tidak kira-kira lah ya. Nah, karena kejadian ini harga kompon tuh sempat ngedump sekitar kayaknya 10% ya. Kita coba lihat di CoinMarketCap. Kita buka di CoinMarketCap, terus kita buka komponnya langsung ya. Kita buka di TradingView. Nah, oke, kita tanggal 30 di sini. Oke, sip, kita coba tarik. Oke, berkurang sekitar 11% lebih gara-gara insiden ini. Mungkin teman-teman tiba-tiba penasaran, kok bisa sih insiden kayak gini tuh kejadian? Padahal Compound tuh seperti yang kita tahu merupakan lending protokol blue chip. Dia
40 besar atau 50 besar, tapi sekitar yang segitulah, gue gagal lupa. Ternyata ini tuh terjadi karena proposal 62 yang dibuat itu ditulis dan dipropos oleh community member. Maksudnya kayak orang-orang biasa kayak kita nih, kita pengen ada pembaruan di suatu protokol. Nah kita bisa kita tulis proposalnya itu mau kayak gimana, dan codingannya juga bisa kita yang buat. Dan ketika codingan lu diterima dan proposal lu dijalankan, itu lu biasanya dapat hadiah. Nah seperti hal itu juga terjadi di Compound.finance. Jadi ada member si Mas siapa namanya tadi? Si Mas Tyler ini dia nulis, gue pengen nih, gue pengen nggak mau ada interest rate negatif. Hal ini tuh dimungkinkan karena Compound itu termasuk token governance, jadi kita tuh bisa punya hak suara, kita bisa voting. Nah, makanya ini tuh bisa terjadi. Cuman token governance itu juga punya kekurangan, yaitu tidak ada admin yang atau mengontrol juga, terus tidak bisa melakukan perubahan yang secara langsung. Misal kita nemu bug nih di aplikasi biasa, kita bisa langsung bikin fixnya, habis itu kita roll out di production. Cuman kalau di sini nggak bisa. Jadi setiap project yang menggunakan token governance, dia itu membutuhkan H plus berapa gitu untuk melakukan perubahan. Nah kalau di kasus Compound, mereka tuh butuh 7 hari. Jadi ketika ada masalah nih, mereka bakal bikin proposal baru untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan proposal tersebut tuh dikasih waktu berapa hari misalnya, apakah disetujui atau tidak. Di kasus Compound dia butuh waktu 7 hari. Jadi ketika 7 hari dalam proses voting, banyak yang setuju berarti dilaksanakan di hari ke-8. Kalau tidak ada berarti di cancel. Kemudian teman-teman mungkin yang invest di Compound atau naruh di Compound, kira-kira duitnya aman gak sih? Teman-teman gak usah khawatir karena duit teman-teman tuh aman. Duit yang teman pinjemin, duit yang teman pinjem, dan token yang teman-teman punya itu tidak terkena efek sama sekali, jadi aman. Cuman yang terkena efeknya adalah orang-orang yang coba klaim token Compound. Terus apa nih dari pihak Compound yang udah dilakuin untuk mengatasi masalah baru ini? Jadi pihak Compound itu dia udah bikin proposal 63. Nah ini dia proposal 63 itu dia pengen ngedisable tombol claim. Kalau teman-teman nggak tahu, jadi di sini tuh di aplikasi Compound kita buka app-nya. Nah di sini biasanya teman-teman bisa ngeklaim nih Compound-nya ada berapa gitu kan, hadiahnya ada berapa nih, bisa kita klaim di sini. Kita balik lagi ke proposal 63 ini dipergunakan untuk mendisable distribution of Comreward. Jadi kalau ada user nih yang tiba-tiba dapat, dia nggak bakal bisa didapat karena misalnya tombolnya dimatiin, tombol klaimnya itu misal di disable, tidak bisa dipakai, atau misalnya diapain gitu dari mereka, sampai di disable-nya itu sampai logic dari proposal 62 itu fix dan masalah semua selesai gitu. Yang kedua adalah kalau teman-teman nih ada yang dapat uangnya dan dalam jumlah besar, sangat gue sarankan sih untuk dibalikin ke alamat Compound Timelock. Kenapa? Karena ini karena kesalahan juga kan, maksudnya lebih kalau misalnya kayak gini menurut gue mendingan dibalikin sih. Terus nggak perlu semuanya, karena bisa lu balikin misalnya 90%, terus sisanya 10% lu pinjem. 10%-nya itu lu pakai buat diri lu sendiri. Dan juga menurut gue 10% itu juga masih banyak sih, apalagi uang ini uang gratis kan. Selain itu, dengan kita mengembalikan uang, kita juga memperkecil inflasi, karena ketika uang beredar di sirkulasi makin banyak, maka nilai uang tersebut akan berkurang, sehingga harga dari Compound itu juga turun. Jadi gue sangat menyarankan teman-teman untuk mengembalikan uangnya.
Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Ini gila banget sih. Gue juga kaget tiba-tiba ada yang dapat 300 triliun dari kripto. Pokoknya gila banget lah kripto nih. Nah, kalau kalian mau tahu lebih dalam mengenai compound, bisa dibuka aja akun market terus di search compound.finance. Terus saya juga bisa nanti ketemu. Nah, kira-kira teman-teman sendiri kalau dapat uang 300 triliun ini mau dipakai buat apa? Kayaknya gue pakai buat beli pulau pribadi kali ya, seru mungkin. Oke, teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini. Like jika bermanfaat dan share biar teman-teman juga tahu. Dan tinggalin komen pendapat kalian mengenai kasus dari Compound Finance ini. Menurut kalian duitnya itu bisa kita simpan aja nggak sih 100% atau menurut kalian perlu dibalikin? Coba komen di bawah ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.